Di rumah sakit, Gang Tai mendapatkan kabar jika si Okran kabur. Setelah sebelumnya melukai perawat di sana, Gang Tai panik karena tujuan Okran lari dari rumah sakit karena ingin menemui Mun Yang. Ternyata apa yang ditakuti Gang Tai benar-benar terjadi, karena di istana Mun Yang terlihat jika Okran sudah berada di sana. Gang Tai yang sangat mengkhawatirkan Mun Yang berusaha secepatnya untuk segera sampai di istananya. Mun Yang yang tak mengetahui bahaya malah membiarkan Okran masuk, dan menjamunya minum teh. Okran masuk ke ruangan kerja Mun Yang, membuat Mun Yang bertanya-tanya tujuan kedatangnya ke istananya. Kemudian Okran berkata tujuannya datang ke sana karena ia ingin melihat Mun Yang ulang tahun. Mun Yang yang merasakan kesepian merasa heran, kenapa Okran mengetahui hari ulang tahunnya. Okran lalu berkata jika dirinya adalah penggemar berat ibunya Mun Yang. Ketika Okran mengambil ballpoint kesukaannya, Mun Yang emosi dan langsung merebut ballpoint itu. Namun Okran mengambil kembali ballpoint itu dengan kasar, sehingga membuat tangan Mun Yang terluka. Tak lama kemudian Gang Tai pun datang. Ketika melihat Mun Yang, Gang Tai pun langsung memeluk Mun Yang dengan sangat erat. Ketika Gang Tai mengetahui jika Okran sudah pergi, Gang Tai pun malah kembali mengabaikan Mun Yang. Karena ia ingin menangkap Okran, sehingga membuat Mun Yang langsung pergi ke kamarnya, karena merasa diabaikan sebab kedatangan Gang Tai hanya untuk menangkap pasien rumah sakit yang kabur. Gang Tai yang merasa kasihan pada Mun Yang menyusulnya ke kamarnya, untuk mengobati luka di tangannya. Hingga membuat Mun Yang tersenyum bahagia. Namun ketika Mun Yang yang mengetahui jika Gang Tai sedang demam, dengan penuh perhatian Mun Yang pun merawatnya. Ketika pagi datangnya kondisi demam Gang Tai sudah sembuh. Ia menceritakan tentang santai kakaknya. Gang Tai menceritakan alasannya dari kecil selalu berpindah-pindah tempat setiap musim semi, karena hal itu berkaitan dengan trauma yang dialami santai. Ketika melihat ibu mereka dibunuh oleh seseorang, ciri-ciri pembunuh itu adalah kupu-kupu, sehingga membuat santai kakaknya selalu ketakutan setiap melihat kupu-kupu. Itulah sebabnya ia berpindah tempat ketika musim semi datang, sebab santai takut jika pembunuh itu datang kembali. Oleh karena itu Gang Tai meminta agar Mun Yang mengerti dengan kondisinya, yang tak bisa meninggalkan kakaknya. Ia meminta Mun Yang untuk bisa meyakinkan santai kakaknya, karena sekarang Gang Tai begitu menyayangi Mun Yang. Mendengar perkataan Gang Tai itu, Mun Yang pun tersenyum. Ia berkata jika dirinya akan berusaha meyakinkan santai jika dirinya adalah bagian dari keluarganya. Setelah Gang Tai kembali ke rumah sakit, ia mendapatkan perintah dari kepala perawat untuk membereskan ruangan Okran. Saat Gang Tai membersihkan barang-barang milik Okran, Gang Tai menemukan kertas yang mencurigakan. Tetapi tulisannya sudah dicoret-coret. Berpindah pada Mun Yang, ia kini sedang berusaha meyakinkan santai agar bisa menerimanya sebagai bagian dari keluarga. Namun usahanya belum bisa membuat santai menerimanya kembali. Sementara itu Gang Tai yang berada di rumah sakit, meminta direktur untuk membantunya menyembuhkan trauma kakaknya terhadap kupu-kupu. Si direktur yang mendengar kisah trauma itu, ia berjanji akan membantu Gang Tai untuk menyembuhkan kakaknya itu. Beberapa saat kemudian Gang Tai mendengar kabar dari sahabatnya, jika Mun Yang sedang berusaha meyakinkan kakaknya. Mendengar hal itu Gang Tai langsung menemuinya untuk memberi semangat. Mun Yang terlihat kesal karena diabaikan oleh santai.
Dengan penuh perhatian Gang Tai pun menyemangati Moon Yang untuk terus bersabar, agar tujuan mereka bisa tercapai. Keesokan harinya direktur rumah sakit menyuruh kakak Gang Tai melukis kupu-kupu pada gambar yang ia buat di dinding rumah sakit, agar bisa melawan traumanya. Awalnya ia tidak mau, tetapi si direktur mengancamnya jika tidak mau melukis kupu-kupu, ia tidak akan membayarnya. Santai yang mendengar itu terlihat bingung, karena dirinya sangat takut dengan kupu-kupu, tetapi di sisi lain dirinya ingin mendapatkan upah yang dijanjikan si direktur. Pada akhirnya Santai tetap memilih untuk tidak melukis kupu-kupu. Dan ia pun pergi dari sana. Melihat tindakan kakaknya, Gang Tai pun berusaha meyakinkan kakaknya agar mau menerima permintaan si direktur untuk menggambar kupu-kupu. Bahkan Gang Tai memaksa kakaknya untuk tak lagi menghindar dan bersembunyi seperti biasanya. Santai yang kesal kemudian memukul Gang Tai, sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Walaupun wajahnya bengkak dipukul kakaknya, namun Gang Tai malah terlihat bahagia karena untuk pertama kalinya dirinya bisa melawan. Tetapi walaupun begitu ketika kakaknya tertidur, dengan penuh perhatian Gang Tai mengobati luka kakaknya. Setelah pertengkaran tadi, Gang Tai kemudian bermimpi dirinya menjalani kehidupan normal bersama kakaknya yang membuatnya tersenyum bahagia. Senyuman itu terlihat oleh Santai, ia baru pertama kali melihat senyuman itu. Kemudian Santai menyadari jika adiknya sedang berbahagia. Paginya Santai masih mengingat senyuman bahagia adiknya. Kemudian meminta kepada Gang Tai yang datang ke sebuah restoran. Gang Tai yang mendengarnya sangat merasa bahagia, karena perlahan kakaknya mulai berubah, ia memberitahukan semua itu kepada Moon Yang. Sehingga Moon Yang ingin juga datang ke restoran tempat Gang Tai dan kakaknya makan. Sesampainya di restoran, Santai pun bersikap layaknya seorang kakak kepada adiknya. Bahkan kini hal-hal kecil yang tak pernah dilakukan Santai sebelumnya, kini dilakukan oleh Santai. Santai juga tidak lupa memberikan uang tabungannya pada Gang Tai adiknya, sebagai uang saku. Melihat perlakuan adiknya itu, Gang Tai sangat bahagia karena Santai berusaha menjadi kakak yang baik. Tak disangka ternyata Moon Yang juga berada di sana. Dengan tingkahnya ia juga meminta kepada Santai untuk mentraktirnya makan, sambil berkata jika dirinya juga adalah adik Santai. Awalnya Santai terlihat mengabaikan Moon Yang, dan ia meminta Gang Tai untuk segera pergi meninggalkan Moon Yang. Ketika Monyong berteriak jika dirinya menginginkan kakak seperti Santai. Akhirnya Santai pun luluh dan menerima Moon Yang menjalin hubungan dengan Gang Tai. Mereka pun kembali tinggal di istana milik Moon Yang. Kebahagiaan yang sudah mereka dapatkan seolah tak akan lama. Karena di salah satu ruangan istana Moon Yang, terlihat seorang wanita mengambil sebuah bros berbentuk kupu-kupu. Wanita itu langsung mendatangi Moon yang sedang tertidur. Dan ia juga mendatangi Santai, seolah dirinya akan melakukan sesuatu untuk mereka bertiga. Ketika Gang Tai bangun, ia melihat rumah Moon Yang berantakan. Ternyata hal itu dilakukan oleh Moon Yang dan juga Santai yang ingin membuat makanan. Gang Tai terlihat tersenyum karena merasa hidupnya mulai berubah menjadi kebahagiaan. Ternyata apa yang diimpikan Gang Tai selama ini perlahan mulai terjadi, karena Santai kakaknya mulai berani untuk menghilangkan traumanya kepada kupu-kupu. Di rumah sakit kakak Gang Tai itu berkata pada si direktur, jika mulai saat ini dirinya akan berusaha melawan trauma yang ia alami. Ia juga menceritakan kejadian yang ia lihat saat ibunya dulu terbunuh kepada si direktur.
Keesokan harinya ketika Gang Tai sedang membereskan alat gambar kakaknya, ia tak sengaja menemukan sebuah surat. Ketika surat itu ia buka, ternyata di dalamnya ada kupu-kupu dan juga sebuah surat yang berisi jika sebentar lagi dirinya akan datang. Hal itu membuat Gang Tai terkejut, karena orang yang menaruh surat itu mengetahui semua masa lalu dirinya dan juga kakaknya. Keesokan harinya Gang Tai kembali datang ke ruangan Okran untuk mencari sesuatu. Di sana Gang Tai menemukan sebuah foto keluarga Mun Yang, tetapi wajah ibu Mun Yang yang tak bisa dilihat. Di dalam foto Gang Tai melihat jika ibunya Mun Yang memakai sebuah bros kupu-kupu emas, tetapi ia sama sekali tak curiga. Suatu saat santai kakak Gang Tai bercerita pada direktur rumah sakit tentang kejadian masa lalunya yang membuatnya trauma pada kupu-kupu. Saat itu ia bersama ibunya akan pulang ke rumah, tetapi di tengah jalan santai malah mengejar seekor kucing. Ketika melihat ke arah ibunya, santai terkejut melihat ibunya yang terluka parah karena dipukuli oleh seorang wanita. Ia melihat wanita itu memakai bros kupu-kupu emas. Mendengar cerita kakaknya itu, Gang Tai langsung teringat dengan ciri-ciri kupu-kupu yang dikatakan santai. Ciri-ciri bros kupu-kupu itu persis dengan bros yang dipakai ibunya Mun Yang yang ada dalam foto yang ia temukan dulu. Hal itu membuat Gang Tai merasa menyesal mengetahuinya, karena harus melibatkan Mun Yang, sebab Mun Yang telah menganggap Gang Tai dan santai merupakan keluarga baginya. Mun Yang meminta santai dan Gang Tai untuk berfoto keluarga bertiga. Saat Mun Yang mendatangi Gang Tai, sikap Gang Tai kembali berubah, yang membuat Mun Yang tak mengerti. Pada suatu saat Mun Yang meminta sahabat Gang Tai untuk menceritakan mengenai Gang Tai. Sahabat Gang Tai itu berkata pada Mun Yang, jika Gang Tai adalah orang yang selalu menahan diri agar tak memiliki hubungan yang lama dengan seseorang, karena dirinya harus berpindah-pindah tempat. Sahabat Gang Tai itu meminta kepada Mun Yang untuk tak memaksakan apapun kepada Gang Tai, karena sifat Gang Tai akan semakin keras jika dirinya dipaksa, serta dituntut melakukan sesuatu yang tak ia sukai. Mendengar itu semua Mun Yang pun berpikir agar ia bisa lama disukai Gang Tai. Ketika malam Gang Tai yang baru pulang, kemudian masuk ke kamar Mun Yang di mana di sana dirinya teringat kembali kenangan bahagia bersamanya. Tetapi ketika mengingat jika ibunya Mun Yuong adalah orang yang telah membunuh ibunya, sehingga membuatnya tersiksa. Keesokan harinya acara foto keluarga yang diminta Mun Yang pun akan dilakukan, tetapi di sana hanya santai kakaknya Gang Tai yang terlihat sudah bersiap. Mengingat cerita yang ia dapatkan tentang Gang Tai dari sahabatnya, Mun Yang pun memutuskan untuk pergi berfoto berdua saja bersama santai. Ketika pemotretan akan dilakukan, tiba-tiba Gang Tai datang dengan penampilan yang berbeda. Gang Tai pun berfoto keluarga bersama Mun Yang dan juga kakaknya. Ternyata keraguan Gang Tai bisa hilang, karena Mun Yang menempelkan surat mengenai perasaan dirinya, ketika bisa diterima oleh Gang Tai dan juga kakaknya. Oleh sebab itulah Gang Tai memutuskan untuk melangkah bersama Mun Yang dan juga kakaknya, dan ia tak lagi memikirkan kejadian buruk yang sudah berlalu. Saat di rumah sakit, Gang Tai kemudian menunjukkan lemari kertas yang ia temukan dari barang Okran kepada si direktur.
Melihat semua itu, si direktur meyakini jika Okran diperintahkan oleh seseorang untuk bersikap seperti ibunya Moon Yang. Direktur itu pun kemudian menyuruh Gang Tai untuk tidak percaya kepada siapapun. Dan mulai sekarang Gang Tai harus lebih memperhatikan Santai, karena si direktur beranggapan mungkin ada orang lain mengincar Santai. Karena mengingat perkataan si direktur, Gang Tai meminta kakaknya agar tak terlalu menghabiskan waktu di rumah sakit. Ternyata dugaan sang direktur memang benar. Ternyata salah seorang di rumah sakit adalah orang yang menyuruh Okran, karena ketika malam orang itu bersenandung seperti yang dilakukan Okran. Pada kejadian itu akhirnya ayah Moon Yang menceritakan kepada si kepala perawat alasannya membenci, serta berniat membunuh Moon Yang karena ayahnya mengira jika anaknya akan memiliki perilaku yang sama dengan ibunya yang berperilaku buruk. Akhirnya diperlihatkan dengan wajah asli dari ibunya Moon Yang. Saat itu tanpa ada rasa bersalah sedikit pun, dirinya malah tersenyum bahagia ketika menceritakan telah membunuh seseorang kepada ayahnya Moon Yang. Saat itu ayahnya Moon Yang menyadari jika istrinya merupakan seorang yang kejam, hingga ia mendorong istrinya sampai jatuh dari tangga, dan membuangnya ke sebuah danau. Sehingga Moon Yang menjadi benci pada ayahnya. Keesokan harinya ayah Moon Yang pun akhirnya meninggal, mengetahui keadaan ayahnya. Moon Yang pun begitu sedih ketika mengingat kenangan indah bersama ayahnya. Waktu pun berlalu, kita diperlihatkan pada Gang Tai dan Moon Yang saat pergi ke rumah sakit untuk melihat Santai kakaknya menggambar kupu-kupu agar trauma yang dialaminya bisa hilang. Tak disangka tiba-tiba lukisan yang telah digambar Santai di dinding rumah sakit. Ternyata seseorang sudah menggambar kupu-kupu yang sama persis dengan bros yang dipakai ibunya Moon Yang. Melihat semua itu, Santai kemudian histeris karena kupu-kupu itu mengingatkannya dengan pembunuh ibunya. Hal itu diketahui oleh Moon Yang. Ia menyadari jika sebenarnya orang yang telah membunuh ibunya Gang Tai adalah ibunya sendiri. Atas kejadian itu Moon Yang merasa bersalah. Karena ibunyalah orang yang telah membuat Gang Tai dan Santai menderita. Tak kuat melihat kenyataan itu, Moon Yang pun kemudian pergi meninggalkan Gang Tai di rumah sakit.